Jangan berpikir kalau sudah berumah tangga masalahmu selesai. No, justru tambah masalah. Yang seharusnya cuma masalahmu jadi tambah masalah pasanganmu yang harus kau pikirin. Waktu pacaran nyaman semua kelihatan. Begitu menikah ternyata keluarga dia seperti ini. Itu problem itu akan masuk di dalam kehidupan kita. Makanya perlu kita mempersiapkan diri. Jangan kemudian supaya masalahku selesai, aku mau kawin aja lah. Takut saya malah tambah masalahmu. Udahlah cerailah. Cerai makin tambah masalahmu lagi. Makanya perlu kita mempersiapkan diri ketika mau mengambil keputusan hal apapun. Perhatikanlah apa yang terjadi dengan Yesus dan murid-murid pada masa itu. Saya mengatakan ini bagaimana kemudian kita di dalam menyelesaikan problem itu, bagaimana kita membangun iman yang teguh dan kokoh sebagai jangkar daripada kehidupan kita yang kemudian memberikan kekuatan pertolongan bagi kita. Ayat 37 di dalam teks Markus pasal 4 itu. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Taupan yang mengamuk dan sangat dahsyat adalah gejala alam yang menakutkan dan menyeramkan. Dan perahu itu dihantam sehingga kemudian terombang-ambing dan hampir karam dan berpotensi untuk hancur. Tetapi kita lihat Yesus sedang tidur di buritan. Ini membuat mereka stres sehingga kemudian Yesus mereka bangunkan. Mereka mau Yesus peduli. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai egeiro, membangunkan Yesus, artinya itu membangunkan Yesus dengan begitu keras, berusaha keras, bukan hanya bangun doi bangun, bukan begitu, tetapi mengguncang-guncangkan, berteriak-teriak. Artinya mereka begitu ketakutan, mereka begitu mengharapkan pertolongan dari Yesus. Dan sering sekali teman-teman ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita begitu panik. Kita tidak tahu mau ngapain, sehingga kadang-kala kita mengganggu sekitar kita. Teriak-teriak kita. Kita teriak kepada Tuhan tapi tidak fokus dan tidak mengenal Tuhan itu dengan benar. Kalau mereka tahu dan mengenal Yesus dengan benar, nggak akan seperti itu mereka. Nggak mungkin kapalnya itu karam karena Yesus ada di situ yang berkuasa atas semuanya. Tapi mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Nah, di dalam kehidupan kita sering sekali kita tidak mengenal Yesus itu dengan benar. Waktu tidak ada masalah, kita dengan yakinnya bernyanyi, ya kan? Bahwa Yesus adalah gunung batuku, El Shaddai. Kan luar biasa kita bernyanyi. Tapi begitu diperhadapkan dengan masalah, gak bisa lagi kita nyanyi. Kita teriak-teriak, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau tidak peduli atas hidupku? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu. Bagaimana belajar dari Yesus yang bisa tenang menghadapi badai itu? Kita perlu belajar. Yesus tidur ketika badai. Memang Yunus pun pernah tidur ketika badai, ya kan? Tapi Yunus itu sudah mati rasa, nggak peduli dia dengan apapun. Berbeda dengan Yesus pada waktu itu. Yesus tetap peduli. Sehingga ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus bangun. Yang Yesus lakukan adalah dia menghardik badai itu. Tenanglah, diamlah, kata Yesus, dan badai itu pun tunduk kepadanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus berkuasa menaklukkan badai. Artinya teman-teman semua, kalau kita baca di ayat 39 itu, Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan kemudian kita lihat danau itu tenang, badai itu reda. Dan kalau kita perhatikan di sini, Yesus kemudian mengatakan, kenapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Yesus berkata kepada murid-murid ayat 40 itu, kenapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?
Tapi justru ketika Yesus mengatakan itu, mereka makin ketakutan. Yesus ini siapa? Justru responnya berbeda. Mereka bukan bersyukur, tapi justru semakin takut. Yesus ini siapa? Rasa takut yang mereka tunjukkan itu, kalau kita membacanya di dalam bahasa Yunani, itu artinya bukan takut yang biasa, tapi ketakutan yang begitu luar biasa. Dan Yesus paham betul dengan ketakutan mereka. Jadi ketakutan dalam kadar tertentu itu sebenarnya manusiawi itu. Tetapi ketakutan yang berlebihan artinya tidak lagi percaya kepada Yesus dan kuasanya, tidak percaya lagi kepada mujizat Tuhan. Ketakutan inilah yang membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan. Jadi yang ditegur Yesus adalah, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kau begitu takut? Karena sering sekali peristiwa di dalam hidup kita membuat kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada. Itu yang mau Yesus katakan di sini. Maka ketika kita diperhadapkan dengan badai itu, strategi pertama kita di dalam menghadapi itu, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti menolong kita. Itu yang harus kita pahami di dalam. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup. Seberapa berat pun masalah yang engkau hadapi nanti, ingatlah bahwa Tuhan ada di dalam semua masalah. Yesus ada di dalam badai itu dan merasakan badai itu. Itu yang harus kita ingat di dalam hidup. Sehingga kita bukan menjadi orang yang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Kita perlu bersandar penuh kepada Tuhan. Karena di dalam menghadapi badai hidup, kekuatan terbesar kita adalah dari Tuhan, bukan yang lain. Bukan dari kehebatan kita, bukan daripada kekuatan finansial kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi menghadapi rintangan pencobaan dalam hidup kita memerlukan iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Itu yang sangat penting. Bagaimana kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, membangun pondasi iman yang kokoh. Perlu kita memahami dan mengerti, berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana kemudian pembacaan kita akan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang kita dengarkan, itu akan memperkuat kita. Makanya orang kalau dia hanya dengar khotbah berkat dan yang lucu-lucu, yakinlah ketika diperhadapkan dengan masalah, khotbah yang kau dengar yang lucu itu gak akan bisa menyelesaikan masalah. Makanya perlu mendengarkan khotbah yang berat-berat, doktrin-doktrin. Kenapa? Supaya kita punya pondasi yang kuat. Karena apa? Karena dengan membangun doktrin yang benar di dalam hidup, kita mengenal siapa Tuhan itu dengan baik. Kita akan paham. Sehingga pengenalan akan Tuhan yang benar dan baik itu akan membuat kita mampu bertahan ketika diperhadapkan dengan badai. Kalau kita benar-benar mengenal karakter Tuhan seperti apa, kita akan mampu menghadapi badai. Tapi ketika pemahaman kita akan Tuhan itu begitu dangkal, kita akan kesulitan ketika diperhadapkan dengan badai.